Kenapa begitu Bapak Ibu ya? Dia akan mengazab sesiapa yang dia kehendaki. Jadi wak pahami bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Contoh supaya mudah Bapak Ibu. Misalnya air yang mengalir. Air mengalir itu sifat dasar air itu Bapak Ibu, dia mengalir dari atas ke bawah. Itu kan sifat dasar. Ini sifat dasar Allah Maha Pengasih Penyayang, kan itu tadi ya Bu ya. Pahami ini dengan sebaiknya. Allah, air itu kan mengalir, mencari tempat yang rendah. Itu sifat air Bapak Ibu. Bisakah air itu mencurat ke atas? Bisa. Karena ada seseorang yang mengangkatnya ke atas Bapak Ibu, sehingga air itu naik ke atas. Tapi sifat dasar air itu adalah ke bawah. Sifat dasar itu Bapak Ibu, Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, tapi Allah akan mengazab orang yang membuat kesalahan Bapak Ibu. Dari sifat Allah itu sendiri. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi anzal Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulli man ma fis samawati wal ard kullillah kataba ala nafsihi rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fihi allazina khashiru anfusahum fahum la yu'minun. Shadaqallahul azim. Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah milik Allah. Dia telah menciptakan kasih sayang pada dirinya dan untuk umatnya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, segala puji kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan di antara nikmat itu adalah nikmat ketaatan ya, yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan taatnya kita pada Allah Subhanahu wa taala, surga Allah akan menanti kita. Bapak Ibu hadirin sekalian, mudah-mudahan keimanan kita, ketakwaan kita yang dibungkus dengan ketaatan itu, insya Allah kita pertahankan dalam hidup dan kehidupan kita. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam disampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, pagi ini kita lihat sebentar surat 6 ya, ayat 12. Di mana Allah katakan di sini, kulliman ma fis samawati wal ard. Katakanlah Muhammad, milik siapakah yang di langit dan di bumi. Artinya Bapak Ibu, menariknya ayat ini satu persatu kita lihat. Katakanlah Muhammad, ya, milik siapakah? Atau tanyailah. Bapak Ibu, milik siapakah? Atau tanyailah. Kan sama saja artinya Bapak Ibu. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, Al-Quran ini ya, yang Allah turunkan kepada kita, Allah mengajak kita berfikir Bapak Ibu. Jadi kita ya, untuk sesuatu yang kita yakini itu betul-betul kita pahami Bapak Ibu, kita yakini dengan iman itu, setelah ada pertanyaan itu. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, kenapa bisa begini, kenapa bisa begini, kita tahu jawabannya Bapak Ibu, kita lebih mantap lagi. Jadi Al-Quran ya, di sini kita lihat Bapak Ibu, Allah mengatakan Muhammad kulliman, katakanlah ya, ma fis samawati wal ard. Katakanlah Muhammad, milik siapakah? Atau tanyalah, milik siapa dan bumi dan langit kok. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kami ingatkan kepada kita semua dan kami semuanya, ada dalam Al-Quran itu Bapak Ibu ya, mengajak kita berfikir. Jadi awak Bapak Ibu orang Muslim kuah, yuk Allah ajak untuk berfikir. Jadi segala sesuatu yang ada itu Bapak Ibu,
untuk awak pikiran dan awak contoh Bapak Ibu. Ya, jadi jangan kita dalam hidup ini statis. Itu pertama dulu. Ya, Allah mengajak orang-orang beriman, kalaulah misalnya Bapak sesuatu yang telah ada di pikiran kita pahami, itu tambah kuat keyakinan kita lagi Bapak Ibu. Tambah kuat keyakinan kita lagi. Mungkin bisa saja kita kesampingkan Bapak Ibu. Contoh ada Bapak Ibu, ibu menjahit di rumah ya baju kita. Kenapa misalnya kadang-kadang bawa baju itu ada dua Bapak Ibu ya? Apa tanya mengapa mesti dua mana? Sebab warnanya beda nanti. Ya, tukang jahit berpikir kalau beku putih cik layado. Jadi kita bertanya dan kita akan buat demikian dan kita setuju yang demikian Bapak Ibu. Jadi apapun Bapak Ibu ya, segala sesuatu itu ya, Al-Qur'an ini mengajak awak untuk berpikir. Kalaulah sudah berpikir, nanti kita yakini kita akan mantap. Itu Bapak Ibu ya. Yang pertama, katakanlah Muhammad, milik siapakah? Ya, milik siapakah? Tanyailah ya. Apakah apa yang di langit dan di bumi ini siapa yang memiliki? Bapak Ibu, kata-kata memiliki kita lihat. Kita memiliki Bapak Ibu. Kalau awak memiliki, kita dimiliki Bapak Ibu ya. Contohnya Bapak Ibu, orang-orang yang memiliki itu ya lebih berkuasa daripada orang yang dimiliki. Nah, contohnya Bapak Ibu, misalnya kita ambil pergi ke rumah ibu gini kan. Bapak Ibu pergi ke rumah, kan ada wallpaper di rumah tuh. Mungkin ambil cabian wallpaper tuh. Bapak Ibu macam tu kerja orang sakit Pak Jiko. Wallpaper ku cabian di rumah orang. Kan salah kadang Bapak Ibu ya. Tapi karena kalau Allah yang memiliki, apa pun you buat dia Allah kawak nak doa kan bisa bertanya. Paham Bu Bapak Ibu ya? Pahami dengan baik ya. Kalau ambo lah pergi ke rumah ke tempat sesuatu, ambo cabian wallpaper ku duduk tampai ibu, tapi pasti biarang ibu kambo ya. Pasti tidak betul yang kerja kami itu Bapak Ibu ya. Ya cabian itu. Tapi kalau Allah memiliki itu Bapak Ibu, tidak ada bisa memangga, bisa kita pertanyakan kepada Allah. Kalau Allah timpakan sesuatu pada kita, bukti kita memiliki Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kita contohkan. Misalnya Bapak Ibu, ada kaki orang dipotong dah Wak. Dikejam orang tu leh, dipotong kaki orang. Kemudian misalnya Bapak Ibu, kalau dokter yang memotongnya, tidak ada masalah Pak, karena dia memiliki ilmu tentang itu. Harusnya potong kaki orang tu cik. Jadi kenapa Bapak Ibu, dengan kita pahami yang demikian, awak tidak ada masalah. Kita tidak akan pertanyakan, karena dia yang paham dengan itu. Allah yang paham dengan kita. Itu Bapak Ibu ya, kita pahami dengan sebaik-baiknya Bu. Kita contohkan lagi tentang memiliki ini Bapak Ibu. Misalnya ada ambo memiliki seseorang yang menolong ambo Bapak Ibu. Ambo yang memiliki, tuan misalnya kita lagi rasakinya, berarti ambo yang memiliki. Di saat yang sama, ambo meminta orang tu pergi kasinan. Ibu meminta lu tolong orang tu pergi kasinan. Siapa yang diturutinya? Pasti orang yang memiliki. Jadi Bapak Ibu, Allah ya tidak bisa awak pertanyakan Bapak Ibu, karena dia yang memiliki kita. Jadi tidak ada apapun ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala awak menerima musik. Jadi kita yakini dalam hidup ini sebaik-baiknya pengertian Allah memiliki ini. Paham kan Bu? Terlalu berat, tidak kan? Ya, Allah memiliki. Jadi di sini Allah katakan, katakanlah Muhammad, milik siapakah? Milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Tidak ada orang bisa menjawab sialah. So pertanyaan itu hanya satu saja, ya. Kemudian sebab jawabnya sama saja. Siapa punya langit dan bumi kok? Jawaban satu. Allah katakan di sini, katakanlah, ya katakanlah, kulillah, milik Allah. Bapak Ibu ya, apa yang ada di bumi, langit dan bumi kok, awak sepakat selalunya kulillah, kan milik Allah. Kemudian apa kata Allah Bapak Ibu? Kataba alaf nafsi rahmah. Ya, di sini Allah katakan milik Allah, dialah telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Jadi Bapak Ibu, kita pahami Allah itu Bapak Ibu memiliki kasih sayang kepadanya. Wasi'a kulli syai'in. Allah itu maha luas kasih sayang, ya rahmat kulli syai'in. Allah itu rahmatnya kasih sayangnya luar biasa. Kemudian Allah katakan dia akan mengazab seseorang.
Jadi seseorang kalau Allah mengazab, Allah akan mengazab seseorang. Mana banyak kasih sayang Allah pada azab Allah. Kita pahami kasih sayang Allah itu lebih luas daripada azab Allah. Kerana Allah mengatakan, Allah seluruhnya Allah katakan di sini ibu ya, dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Jadi Allah ku yawana kasih sayang tu amat luas, wasi'ah rahmat, bisai'in. Wasi'ah tu luas kasih sayangnya Bapak Ibu. Tapi dia katakan dia akan mengazab seseorang. Jadi Bapak Ibu, kenapa begitu Bapak Ibu ya? Dia akan mengazab sesiapa yang dia kehendaki. Jadi wak pahami bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Contoh supaya mudah Bapak Ibu. Misalnya air yang mengalir. Air mengalir itu sifat dasar air itu Bapak Ibu, dia mengalir dari atas ke bawah. Itu kan sifat dasar. Ini sifat dasar Allah Maha Pengasih Penyayang kan itu tadi ya Bu ya. Pahami ini dengan sebaiknya. Allah air itu kan mengalir, mencari tempat yang rendah. Itu sifat air Bapak Ibu. Bisakah air itu mencurat ke atas? Bisa. Kena ada seseorang yang mengangkatnya ke atas Bapak Ibu, sehingga air itu naik ke atas. Tapi sifat dasar air itu adalah ke bawah. Sifat dasar itu Bapak Ibu, Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, tapi Allah akan mengazab orang yang membuat kesalahan Bapak Ibu. Dari sifat Allah itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, maha luas kasih sayang Allah itu. Jadi awak Bapak Ibu dalam hidupku ya, usahakan sifat Allah ini ada pada kita. Kasih sayang wak sadu Allahnya. Tahan amarah kita. Jadi Allah itu Bapak Ibu maha luas kasih sayangnya. Kau perang Allah ke orang tu, dek kesalahan orang tu. Ayat tu manganya sifat ayat tu ke bawah tadi. Tapi ada orang membuat ayat kata. Jadi orang tu yang salah Bapak Ibu. Itulah diazab oleh Allah. Jadi Allah akan mengazab orang-orang tertentu. Tapi kasih sayang Allah tu meliputi segala-galanya. Okey, Bapak Ibu ya. Di sini Allah katakan ya, kulliman ma fis samawati wal ard qulillah kataba ala nafsi rahmah. Apa kata Allah lagi? La yajma'annakum ila yaumal qiyamah. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Jadi Bapak Ibu, Allah tu akan mengumpulkan awak. Mulai Bapak Ibu, awak tu meninggal cik-cik. Jadi jangan awak berfikir-fikir Bapak Ibu, Allah lah mengecet, Allah akan kumpulan sadonya. Jadi nanti kita akan meninggal satu persatu akan meninggal. Ya nanti Bapak Ibu, kalaulah orang ke satu persatu lah meninggal, indah alu meninggal, nanti datang kiamat kubra, maka meninggallah kita semuanya dan kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah katakan dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. La raiba fihi, tak ada ragunya dak. Jadi Bapak Ibu, ku ada suami awak yo tanggung elok kawak dak. Nak ada rasa dunia rasa sayang suami awak kawat. Jangan ragu dak awak lain. Awak akan dipailu kasinan. Allah jelaskan di sini. Tak perlu awak menangis sebulan bana. Ambo tak kau tendak dah tahulah Bu ya. Tapi seperti itu Allah katakan, sebab awak akan bersoboklah isteri awak, awak kesoboklah suami awak. Allah akan membuka satu persatu di antara kamu dan kami himpun semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan Bapak Ibu, la yajma'annakum ila yaumil qiyamah, kata Allah Subhanahu. Dan sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. La raiba fihi. Tak ada ragunya itu lah. Jadi Bapak Ibu, awak meninggal yo cik-cik, anak awak meninggal dulu, anak nombor 2 meninggal dulu, atau awak banas sampai orang tua meninggal dulu. Tapi tak ada masalah. Allah akan kumpulkan, itu janji Allah. La raiba fihi, kata Allah. Di sini Allah katakan Bapak Ibu, kiamah la raiba fihi. Jangan ragu tentang itu. Jadi Bapak Ibu, artinya apa? Kok ada orang meninggal kini kok, kebetulan di keluarga awak, besok awak akan meninggal. Siapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Berdoa kita, ya Allah kumpulkan. Kini suami yang berpayi, ya Allah. Kumpul dan nanti, ya Allah. Perbaiki diri kita. Ya, minta ampunkan suami kita. Kalau kau suami awak nak dulu pada awak. Kalau isteri awak nak dulu, ya Allah ampuni dia, ya Allah. Ampuni apa sobo, ya Allah. Sesuai dengan janjimu, ya Allah. Innaka la tukhliul mi'ad. Janji Allah itu pasti. Dan Allah kasih elu di siku buat la raiba fihi.
Tak ada ragunya tentang itu. Jangan buat raguan tentang itu. So Bapak Ibu, kalau kita sudah persatu meninggal, nanti suatu ada namanya kiamat kubra. Habis ulang sadu Allah. Sekali pagi sadu Allah. Dan Allah kumpulkan. Suatu Bapak Ibu, ingin kami sampaikan pada kita semuanya. Karena dulu orang berpikir, nak awak suami awak lah 20 tahun, 30 tahun lapis meninggal. Nak baanya sinan, baalanya sinan, baala awak nanti awak kalau meninggal awak baca ceritanya orang nan 1000 tahun. Ingat Bapak Ibu, Allah itu tidak mempunyai masa. Orang tua kita kan pernah ngaji demikian, nak punya masa. Jadi ampun diluruskan seketik Bapak Ibu, ini boleh dipertanyakan, boleh tidak. Kalau di WA banyak katanya ada orang yang meninggal Bapak Ibu. Nak mengalu di kecian, mudah-mudahan husnul khatimah kan dulu di WA Bapak Ibu ya. Mengalu di kecian lah meninggal, mengalu di kecian usuk. Jangan Bapak Ibu. Kita kan patang bahasa-bahasa itu 5 tahun kemari. Orang mempertanyakan itu Bapak. Alur gunung kecian usuk. Wajib buat kecian husnul khatimah. Kenapa? Allah itu tidak punya masa, nak luke. Allah tu tahu lah meninggal, nak meninggal itu urusan Allah. Jadi Allah tu tidak punya masa. Ya walaupun orang tu 1000 tahun, 2000 tahun yang lapis, dia Allah tak dosa dah. Kenapa? Makanan dalam surah Al-Baqarah Bapak Ibu ya. Ada orang tu meninggal 1000 tahun, makanannya tidak rusak dah. Allah tak ada masa dia Allah dah. Jadi jangan ragu seketik Allah, Allah yang punya masa. Jadi ada orang mengizinkan ibu nak yang husnul khatimah tu nak usahlah kecil lain. Nyo kalau meninggal, kalau kecil mudah-mudahan teko kini, sila kecil usul. Tidak. Allah itu yang punya masa Bapak Ibu. Oh masalah meninggal, nak meninggal, nak urusan tu Allah tahu sesadu Allah. Kecil salah husnul khatimah. Sebab begini bahayanya Bapak Ibu. Itu dilontarkan oleh orang-orang yang menurut kami Bapak Ibu ya, yang tidak bagus. Sudah tu ada orang mengecil sudah makan ku Bapak Ibu. Dak usah salah baca alhamdulillah, mengalah baca alhamdulillah lah. Ku kasih asam urat, wa asam urat. Ini kolesterol indah. Harus kita katakan alhamdulillah sudah makan. Allah yang punya masa. Tak ada urusan bisa jadi orang mengecil lu itu bantu itu kawak sudah koleh Bu. Ya, tak usah bilang husnul khatimah. Tak usah. Suatu beku berkembang lo lai pikiran barat kawak Bapak Ibu. Beku usah kecil, tak usah lo kecil sudah makan ko alhamdulillah lainnya lah makan mah. Kok sakit. Tak. Allah yang punya urusan. Allah yang punya urusan Bapak Ibu. Kita wajib mengatakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang kami makan. Jadi Bapak Ibu, ya kalau ada orang mengajar, tidak usah lo sabi usul khatimah ada. Kami pribadi Bapak Ibu mengatakan harus kita kata. So Allah tu tidak punya masa. Allah tidak tahu ke kalau meninggal itu urusan Allah tu. Allah yang tahu satu Allah. Oke Bu, Bapak Ibu ya. Apa kata Allah tadi Bapak Ibu? La yah ma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fi, tidak ada keraguan. Allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Ya. Allah katakan orang-orang yang merugikan dirinya maka itu tidak beriman. Beda ayat ini Ibu Bapak Ibu. Redaksi ayat ini lihat perhatikan bedanya Bapak Ibu. Biasanya orang yang beriman akan merugikan itu wak dengar. Orang tak beriman dia akan rugi. Tetapi di redaksi ayat ini Bapak Ibu, allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Di sini Allah katakan Bapak Ibu ya, orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Biasanya awak menangah orang tidak beriman itu akan rugi, tapi redaksi ayat ini berubah. Tidak begitu Bapak Ibu. Artinya begini. Contoh, Allah hagia ke awak telinga. Allah hagia mata. Bapak Ibu ya. Allah hagia hati ke awak. Nah, tak kala awak pergunakan mata kita untuk sesuatu ndak awak cari, tidak nampak dah awak. Padahal itu hebat, kan rugi awak tu. Ada sesuatu yang harus awak dengar, tak mau awak mendengar. Kan rugi awak. Jadi Bapak Ibu, di sini Allah katakan orang-orang yang merugikan dirinya, kan awak ada telinga lagi Allah ndak awak dengar dah. Ada mata, cari masjid itu ndak awak cari dah. Ini rugi. Berarti dia tidak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pahami dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Maaf kalau pengajian ini terlalu berat Bapak Ibu, tapi yang bersama tidak ada nak biasa-biasanya. Jadi sini orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Jadi Bapak Ibu, jangan rugian diri awak lai, jangan rugian diri awak pun lai. Allah lagi seluruhnya kawak. Bisa awak ngomong Bapak Ibu, kita baca Al-Quran dengan suara kita yang bagus, lakukan itu, jangan tak lakukan. Bapak Ibu, banyak contoh-contoh. Sekarang Bapak Ibu ya kan,
ada orang mengejek, anak ustaz-ustaz mengejek, kini bulan Syawal, bulan peningkatan. Aku kurang setuju, tapi bukan kurang setuju kan. Jak dulu ketik-ketik lah menangah contoh mah. Ayam saya masukkan di kandang tu seminggu saya lah bisa saya masuk kandang tauri. Tidak perlu diajar. Mengapa manusia orang itu? Al-Quran tak mencontoh macam itu doh. Al-Quran mencontoh Bapak Ibu dalam surat Al-An'am ada padusi yang meminta benang, kemudian benangnya itu diurainya kembali. Itu artinya doh Bapak Ibu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, kalau orang tu yakin sebulan Ramadan tu Bapak Ibu adanya surga Allah, adanya neraka Allah Bapak Ibu, orang tu tambah kuat beramal Bapak Ibu, tambah kuat hari ke hari Bapak Ibu. Sebab hari ke hari itu ajalnya akan sampai pada akhirat itu. Tak ada masalah misalnya ayam masuk sama-sama, iyo, itu contoh jak ketik awak Bapak Ibu. Tapi sebetulnya Bapak Ibu, bagaimana kita meyakinkan diri kita bahwa hari kita lalui hari ini, besok itu ajal kita akan datang Bapak Ibu. Kalau pahami ajal kita datang, awak subuh sarugo narako, pilihan di tangan kita. Mau awak pilih sarugo ke pilih narko? Kalau awak pilih sarugo, indah awak tinggal masaji ke dah. Ramadan awak paling masaji, sudah tu awak pandai masaji, indah kamu awak dah. Tambah lagi Syawal ini peningkatan. Awak tambah semangat lagi. Sampai kali awak sembahyang masaji, mungkin 5 kali awak sembahyang masaji. Jadi Bapak Ibu, kita pahami dengan sebaiknya bahwa ajal itu pasti akan datang kepada kita dan kita akan ketemu dengan surga dan neraka. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kami dan kita semuanya kita pahami ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga betul-betul Bapak Ibu, agama Allah ini, Al-Quran yang Allah berikan kepada kita, lan tadibu abadah, tidak akan pernah sesat manusia yang hidup dengan Al-Quran Bapak Ibu. Tak bisa wak digoyang-goyang orang kalau wak hidup dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya hidup dengan Al-Quran ini. Banyak maaf bila terpidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.